Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsul Iswanto dari Fakultas Hukum Unma, NPM 2321 101056. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait tugas yang dosen pengampu Ibu Zuraidah SH MH berikan kepada saya. Tugasnya yaitu membuat VOV tentang isu terkini dari ketiga video yang dosen pengampu berikan. Untuk perspektif dalam video pertama, video yang berjudul Grab mau beli Gojek dan mana pemerintah, membahas potensi akuisisi Gojek oleh Grab dan menyoroti peran pemerintah dalam mengawasi transaksi besar di sektor ekonomi digital. Dari sudut pandang hukum perdagangan, isu ini mencerminkan dinamika antara investasi asing, regulasi domestik, dan kepentingan nasional. Dari perspektif hukum perdagangan internasional, akuisisi Gojek oleh Grab merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum dan kebijakan. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa proses akuisisi tersebut mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional, serta tidak merugikan kepentingan domestik. Transparansi, kepatuhan terhadap perjanjian internasional, dan perlindungan terhadap industri lokal harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai dan mengatur akuisisi semacam ini. Potensi akuisisi Gojek oleh Grab menyoroti perlunya keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing dan perlindungan kepentingan nasional. Dari perspektif hukum perdagangan internasional ini, Indonesia perlu memperkuat regulasi domestik, meningkatkan kepastian praktisi hukum, dan memastikan konsistensi dengan komitmen internasional untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Kemudian perspektif video yang kedua, yang membahas video yang berjudul menyelamatkan rupiah atau menyulitkan eksportir, membahas kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya melalui investasi di pasar valuta asing dan perspektif hukum perdagangan internasional. Kebijakan semacam ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian dan prinsip-prinsip perdagangan global. Perspektifnya yang pertama yaitu kebijakan nilai tukar dan perjanjian internasional. Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, khususnya di bawah WTO, negara-negara anggota diharapkan tidak melakukan manipulasi nilai tukar guna memperoleh keuntungan perdagangan yang tidak adil. Yang kedua, dampak terhadap eksportir dan kepatuhan terhadap WTO. Kebijakan nilai tukar terlalu ketat dapat berdampak negatif terhadap daya saing ekspor Indonesia. Jika eksportir merasa dirugikan, hal ini dapat memicu sengketa dagang di forum internasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan antara stabilitas makroekonomi dan kepatuhan terhadap komitmen perdagangan internasional. Yang ketiga, transparansi dan pelaporan. Sebagai anggota WTO dan International Monetary Fund atau IMF, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan kebijakan nilai tukarnya secara terbuka. Transparansi dan dalam pelaporan ini penting untuk menjaga kepercayaan dan mencegah tuduhan manipulasi mata uang. Jadi kebijakan BI dalam menjaga stabilitas rupiah memiliki dampak yang luas, tidak hanya secara domestik, tetapi juga dalam konteks hukum perdagangan internasional. Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan komitmen internasionalnya, menjaga transparansi, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor ekspor. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga reputasinya sebagai mitra dagang yang andal dan penuh terhadap
hukum internasional. Dan dilanjut dengan video yang ketiga. Video yang berjudul Cabut TKDN Industri Lokal Terancam. Membahas kebijakan pemerintah Indonesia terkait pencabutan atau pelonggaran aturan tingkat komponen dalam negeri dalam sektor teknologi dan industri dari perspektif hukum perdagangan internasional. Isu ini berkaitan erat dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan global serta dampaknya terhadap industri domestik. Yang pertama itu kepatuhan terhadap perjanjian WTO. Indonesia merupakan anggota WTO dan terikat pada perjanjian-perjanjian yang melarang penerapan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap produk asing. Dan kedua, dampaknya terhadap industri lokal. Meskipun pelonggaran TKDN dapat meningkatkan investasi asing dan akses terhadap teknologi global, hal ini juga berpotensi mengancam keberlangsungan industri lokal yang belum siap bersaing secara langsung dengan produk impor. Yang ketiga, keseimbangan antara liberalitas dan proteksi. Dalam konteks hukum HPI, Indonesia perlu menyeimbangkan antara liberalisasi dan perlindungan industri domestik. Jadi kesimpulannya, dari perspektif hukum perdagangan internasional, pencabutan atau pelonggaran aturan TKDN oleh Indonesia mencerminkan upaya untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan komitmen global. Namun langkah ini harus diimbangi dengan strategi yang memastikan perlindungan hukum dan pengembangan industri lokal agar tidak tergerus oleh persaingan internasional. Keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan kepentingan nasional menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum perdagangan internasional. Sekian VOV dari isu global yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.